Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Kalau boleh jujur nih ya guys, aku pun tuh juga ngerasain yang namanya males, gak fokus, stres, gak kreatif, gak produktif, gak smart juga. Tapi aku berusaha untuk nge-manage perasaan dan pikiran-pikiran seperti ini tuh dengan cara menerapkan beberapa kebiasaan-kebiasaan berikut yang aku pelajarin dari orang-orang yang menurut aku sukses gitu. Yes, karena mungkin definisi kesuksesan tiap orang tuh beda-beda ya, antara aku dan kamu mungkin beda. Jadi ya ini versi aku aja. Walaupun kalau boleh jujur lagi, belum semua dari kebiasaan-kebiasaan ini bisa aku jalani secara konsisten setiap harinya. Tapi at least 3 dari 7 aku bisa jalanin tiap hari, dan I think it works on me karena sejauh ini sih masih bisa mengendalikan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan aku, ya bisnis, ya kerja, ya content creating, ya ikutan volunteering, masih aman, terkendali semuanya. So mungkin ada beberapa poin-poin nih yang mungkin kalian udah pernah dengar, kalian tinggal share aja udah kalian jalanin apa belum dan efeknya seperti apa. Atau misalnya kalau kalian belum tahu nih apa aja kebiasaan-kebiasaan dari orang sukses menurut aku, so kalian keep on watching aja, stay tuned. Oke, karena kita lagi ngomongin kebiasaan, kayaknya nggak afdol kalau aku nggak mulai dari bangun tidur. Oke, ini anggap aja aku lagi tidur dan udah melek kayak sekarang. Nah, biasanya nih di awal hari aku tuh selalu berusaha banget untuk ngecek serta nulisin hal-hal apa aja yang pengen aku capai di hari itu, serta kegiatan-kegiatan atau aktivitas apa aja sih yang aku butuh lakuin biar target tersebut tercapai daily gitu. Tapi jangan salah guys, punya sangat banyak aktivitas setiap harinya itu bukan berarti kalian produktif banget. Soalnya bisa aja itu jadi indikasi jangan-jangan kalian ngatur waktunya belum benar, atau kalian ternyata kerjanya kurang cepat, kurang cerdas gitu. Oke. Satu tambahan lagi soal scheduling. Jadi itu aku selalu ngebiasain untuk bikin kayak small win tertentu gitu setiap harinya. Jadi bisa semacam checkpoint gitu lah. Checkpointnya macam-macam, misalnya kayak small win aku bisa ngeberesin proposal bab 1, atau small win aku udah nemuin ide konten untuk minggu depan, atau small win aku bisa ketemu temen lama hari ini. Reward yourself aja, justru ini yang bikin kita jadi lebih produktif dan juga lebih happy juga dalam menjalani hari-hari kita gitu. Kebiasaan selanjutnya yang kadang aku lakuin setelah bangun tidur, scheduling, main HP dikit-dikit lah ya, masa enggak, adalah meditasi. Nah nih ya, dengerin guys, mau kita kerja sekeras-kerasnya, banting tulang, gelinding kesana kemari sampai kesurupan, kalau misalnya emang badan dan otak kita itu lagi capek, ya udah mentok aja ya, mentok gitu loh. Nah aku pernah bahas juga di Instagram aku ini di @kekegenius bahwa kadang memang otak kita itu butuh istirahat, dan aku ngerasanya otak itu bisa istirahat ketika kita bisa meditasi. Nih kalau misalnya yang aku lakuin di kosan ya, kalian tinggal setel musik aja, usahakan musik klasik. Kalian set aja 5-10 menit musiknya. Terus abis itu setelah itu kalian pilih tempat ternyaman di kamar kalian dan posisi badan ternyaman. Silahkan duduk aja yang paling enak bagaimana. Abis itu kalian fokus ke satu hal aja di pikiran kalian. Entah kalian mau fokus ke pernafasan kalian, mau fokus ke bayangan hitam yang kalian lihat, atau kalian mau menghayal lagi tiduran di danau, itu juga nggak apa-apa. Yang penting fokus ke satu hal dalam 5 menitan itu. Itu susah loh guys, beneran. Ini ya, aku sekarang akan nge-challenge kalian. Kalian coba sekarang abis ini kalian tutup mata, fokus ke satu hal, nafas aja 15 detik. Aku setelin musik. Cobain, 1, 2, 3. Gimana? Berhasil apa enggak? Nah, nggak apa-apa. Emang meditasi itu menurut aku butuh latihan, butuh jam terbang. Aku pun juga 1 menit udah fokus aja udah bagus sebenarnya. Dan katanya tuh walaupun misalnya kita ngerasa pikiran kita lagi rame banget karena mungkin lagi banyak deadline atau banyak masalah, nggak apa-apa. Kayak kita sadar aja emang pikiran kita lagi ribut, kita fokus aja ke keributan itu, dengerin aja. Nah itu bisa jadi media meditasi juga. Kenapa sih Kak harus repot-repot meditasi? Nah menurut aku nih ya, meditasi itu bisa
bener-bener impact ke produktivitas kita. Kenapa? Karena dengan meditasi mengosongkan otak itu tuh kita bener-bener bisa jadi lebih kreatif dan lebih fokus juga gitu, malahan dalam mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Yang mirip juga sama meditasi itu menurut aku adalah sholat. Nah, soalnya kenapa? Karena ketika sholat tuh kan kita dituntut untuk khusyuk gitu kan, kayak fokus ke satu hal ya, untuk sholat gitu, untuk ibadah. Nah, karena kita sholat itu 5 kali sehari, itu bisa jadi kayak checkpoint gitu loh, untuk mengistirahatkan otak, pikiran, dan emosi kita tiap hari dengan cara sholat mungkin 5-10 menit. Gimana, sudah sholat ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, kebiasaan selanjutnya yang akan aku jelasin adalah suatu kebiasaan yang cukup underrated. Kalau kata authornya Get the Things Done, katanya sih our brain is for having idea, not for holding them. Nah, kalau misalnya kalian lagi punya ide nih, tiba-tiba pas kalian lagi ngerjain sesuatu yang lain, atau kalian lagi jalan kaki, atau kalian lagi ngobrol sama teman, lagi ngelamun, lagi di toilet, itu jangan lupa kalian usahakan untuk catat, taruh di notes misalnya, atau taruh di buku misalnya, atau di capture, di save, dikirimin ke temen, biar kalau misalnya kalian ternyata membutuhkan ide-ide tersebut, kalian udah tahu gitu, tinggal ambil aja. Kebiasaan selanjutnya, ayo coba tebak apa? Yes, berolahraga guys. Nah, kenapa olahraga nih ya? Kadang orang-orang nih di sini aku melihat beberapa kawan dan juga orang-orang nih kayak kecenderungan di kota besar, mereka tuh kayak kerja sekeras-kerasnya terus capek terus tidur gitu. Padahal capek dari kerja sama capek dari olahraga itu kan beda gitu kan. Kenapa beda? Karena ketika capek gara-gara olahraga, justru tubuh kita itu memproduksi hormon-hormon yang baik buat kita biar lebih mood, terhindar dari depresi, dan lebih fokus juga nanti ujung-ujungnya. Nah, misalnya kayak ada hormon namanya hormon serotonin. Nah, itu bisa mengurangi kita dari resiko untuk depresi atau stres karena kerjaan. Terus abis itu tubuh juga memproduksi namanya hormon endorfin juga. Nah, endorfin ini perlu banget nih biar kita bisa berpikir lebih positif dalam menghadapi masalah, lebih mood juga. Jadi kita ujung-ujungnya nanti lebih produktif, lebih kreatif, dan juga jadi lebih pinter gitu ya, hopefully. Karena kita bisa menghandle situasi dengan baik. So, nggak usah ngoyo-ngoyo sih sebenarnya untuk olahraga. Kalau misalnya bisa seminggu sekali lari udah bagus. Aku kayak juga berusaha seminggu sekali punya kayak physical training rutin yang bukan sekedar pemanasan goyang-goyang di depan kosan doang atau tiktokan doang. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa tiap hari seperti itu lari, ya udah nggak apa-apa. Kayak aku setiap hari-hari nih ya, misalnya di kamar aku ini ya udah aku kayak tiktokan aja gitu, ngedance atau kayak pemanasan. Itu pun juga udah jadi physical training rutin aku. Thank you TikTok. Gila skripku ini gua kayak hormon deh. Kebiasaan selanjutnya yang aku coba terapkan juga adalah baca buku guys. Jadi aku tuh ngeliat ya, semua teman-teman aku yang menurut aku pinter-pinter, influencer yang menurut aku inspiratif, dan orang-orang sukses itu tadi yang aku jelasin di awal, itu pasti mereka punya kebiasaan untuk membaca buku secara rutin gitu. Makanya aku juga pengen gitu ikut-ikutan. Nah, biasanya aku pokoknya 1 buku 1 bulan tuh sebenarnya udah cukup. Dan aku usahain bukunya bukan buku PDF gitu online, tapi aku berusaha untuk bukunya itu kayak fisik gitu. Dan aku berusaha baca bukunya itu malam hari. Nah, kenapa malam hari? Aku dongeng sedikit deh guys. Biasanya kan anak-anak sekarang itu kalau mau tidur itu kan justru dia kayak ngecek-ngecek gadget, scrolling timeline, sosmed, atau nonton-nonton video YouTube mungkin. Kayak misalnya kalian sekarang ada yang lagi rebahan sebelum tidur. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita lihatnya itu sosmed, gadget sebelum tidur, itu tuh nanti efeknya adalah ketika kita istirahat kita tuh nggak berkualitas, dan kalau kita bangun rasanya tuh tetap capek gitu, kayak nggak orang istirahat. Nah, makanya kenapa aku berusaha untuk kayak baca sesuatu yang gak bersinar banget, misalnya buku sebelum tidur, itu adalah karena jadi gini, tubuh kita itu bisa memproduksi hormon-hormon yang salah satunya bikin kita tidurnya lebih berkualitas dan bikin kita tuh ngantuk adalah dengan mengetahui sekarang itu lagi siang atau malam. Nah, siapakah yang bisa mengetahui siang atau malam? Yaitu adalah mata kita. Nah, mata kita tuh kan kayak merespon kan, ngelihat cahayanya lagi tinggi atau lagi rendah nih. Kalau lagi rendah, oh lagi malam waktunya istirahat, ayo produksi hormon. Tapi kalau misalnya terang terus, misalnya kalian lagi lihat gadget malam hari, kan mata ya taunya itu lagi terang ya, jadi dia nggak ngerasa kita harus tidur gitu. Nah, ini justru yang bahaya gitulah ya. Nyambung lah ya sampai sini. Makanya aku kayak berusaha tidak nonton Kardashian Family
setiap malam atau kayak scrolling gak jelas, tapi aku berusaha untuk nggak ngapa-ngapain aja, atau at least baca buku kan, sambil produktif sambil juga baik untuk kesehatan. Oke, ini kita mundur sedikit dulu ya, sebelum baca buku terus habis itu journaling, habis itu bobo, ada satu kebiasaan yang aku kelupaan ya, ini terutama buat cewek, adalah skincare rutin. Nah karena udah 25 tahun juga, jadi aku kayak ngerasa investasi terhadap kulit muka itu emang harus dimulai dari sekarang. Apalagi sekarang kan aku posisinya lagi baru pindah banget ke Jakarta, dan di Jakarta ini aku ngerasa emang udaranya tuh lebih panas, abis itu lebih berpolusi juga. Jadinya kulit aku tuh lebih kering, lebih kusam, lebih dekil, dan lebih gampang jerawatan gitu loh. Makanya aku kemarin take action dan beli serumnya Scarlet Whitening. Ada yang pink, ada yang ungu. Kalau yang pink ini ada Pink Brightly untuk mencerahkan, dan yang ungu ini adalah untuk acne. Kalau di sini aku pilih pakai yang pink dulu serumnya, karena yang pink ini mengandung beberapa kandungan-kandungan baik yang aku butuhin banget untuk mengatasi masalah-masalah aku yang tadi. Yang pertama, dia punya Phyto Whitening. Phyto Whitening ini bisa berfungsi untuk mencerahkan wajah kita, tapi tetap aman dan gak ekstrem-ekstrem banget. Dan yang kedua ada vitamin C. Nah, vitamin C ini ngebantu untuk mencegah kerusakan sel kulit akibat paparan radikal bebas. Apalagi sekarang aku lagi di kota besar gitu kan. Dan yang ketiga ada glutathionnya. Ini aku juga cari banget karena dia bisa meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit kita. Gitu. Jadi nanti kulit kita jadi terlihat kayak lebih sehat dan lebih glowing juga. Sedangkan untuk yang acne serum ini membantu kita untuk mengurangi beruntusan serta minyak dan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat itu sendiri, serta ngilangin flek dan bekasnya jerawat yang nyebelin itu. Jadi ini mungkin pemakaiannya sesuai kebutuhan aja kali ya, mau yang pink mau yang ungu. Perbedaan kentara dari Scarlet Whitening ini adalah karena dia nggak pakai perfume guys. Nah jadi kalau misalnya kalian nanti beli Scarlet Whitening, habis itu kalian akan mencium baunya, pasti baunya itu adalah benar-benar bau asli dari kandungan-kandungan yang dimiliki sama serumnya gitu. Karena emang nggak pakai perfume, dan menurut aku sih baunya nggak mengganggu. Justru aku ngerasa kayak lebih aman aja karena nggak terlalu banyak zat-zat aneh di sini. Dan yang kedua juga Scarlet ini udah BPOM juga, jadi semuanya aman guys. Nah ini kemarin aku sempat foto before-nya dan kondisi muka aku yang sekarang. Nah kalau misalnya kalian pengen cobain Scarlet Whitening Serum ini, entah yang ungu entah yang pink, sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Kalian bisa beli di Shopee, aku kasih linknya di description box, atau juga di Instagram mereka @scarletwhitening. Nah kebiasaan terakhir yang aku lakuin di malam hari sebelum tidur ya, setelah baca buku, biasanya aku kayak sambil rebahan, ketip-ketip gini sambil ngantuk-ngantuk, atau kalau misalnya lagi rajin bisa sambil pegang buku kecil gitu. Nah yang aku lakuin adalah journaling. Nah journaling ini simple kok, nggak bikin kayak diary A to Z, hari ini ngapain aja, nggak perlu kayak gitu. Tapi intinya di sini kalian kayak coba nanya ke diri kalian sendiri, gimana, apa yang bikin seneng hari ini, apa yang bikin sedih hari ini, kamu udah ngapain aja yang bikin kamu grateful. Ya yang kayak gitu-gitulah yang aku kayak berusaha tanyain. Jadinya kayak aku ngerasa jadi lebih legowo untuk menerima hari ini, walaupun kayak lagi bad day atau good day, ya udah kayak kita acknowledge aja gitu loh, ya udah gitu. Nah nantinya efeknya nanti kalau misalnya besok udah bangun, jadinya kita tuh jadi lebih semangat dan tahu harus ngapain nih biar kita bisa jadi lebih baik daripada kita yang kemarin. Dan menurut aku kegiatan journaling ini juga penting, karena dengan journaling ini membantu kita biar kita lebih stay fokus dengan target besar kita. Walaupun mungkin ada masalah, tapi kita jadi ingat gitu loh, diingatkan lagi oleh diri kita sendiri, oh kita punya goal yang udah aku tulis ketika resolusi 2020, aku harus kesana kayak gitu. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk jadi lebih produktif, kreatif, dan pintar. Oke, kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.